Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi video kali ini saya akan rekomendasiin 5 prosesor dengan budget 1 jutaan. 1 jutanya ada lebih sedikit sih ya. Dan si prosesor ini 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, saya rasa sih nggak usah khawatir dengan performanya ya. Tetap masih bisa dipakai untuk main game, bisa streaming, bisa editing juga. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan kayak gitu udah bisa. Tapi itu juga tergantung opsi dari motherboard yang dipilihnya. Motherboardnya banyak fitur atau enggak untuk menentukan upgradable ke depannya. Dan tentunya ya, si prosesor-prosesor ini tuh banyak banget saya pakai di beberapa bulan ke belakang. Rakitan PC antara 4 sampai 7 jutaan. Jadi teman-teman kalau mau rakit PC budgetnya misalkan ya 4 juta atau 7 jutaan, kemungkinan ya prosesor-prosesor ini tuh jadi salah satu pilihannya. Wah, benar atau enggak? Ya udah, kita langsung saja ke prosesor yang pertama. Kira-kira apa? Sekarang aja, let's go. Oke, prosesor yang pertama jatuh ke Intel i3 12100F. Harganya di e-commerce ketika saya buat video ini di bulan Oktober 1,2-1,3 jutaan. Dia udah punya 4 core, 8 thread, boost clocknya 4,3 GHz, terus base powernya 58 watt yang dirilis tahun 2022 lalu. Terus juga udah support PCIe 4.0 dan tentunya LGA socketnya 1700. Udah yang terbaru. Nah, kelebihannya si i3 12100F ini bisa dipasangkan memori RAM dan motherboard DDR5. Ya, speed memori RAM-nya di 4800 MHz ya. Yang pastinya ini jauh lebih kencang dibandingkan DDR4 dengan speed default ya. Pakai motherboardnya apa? Pakai H610 juga sekarang udah ada yang support DDR5 LGA 1700. Udah banyak banget. Harganya juga nggak terlalu mahal. Saya lihat-lihat di e-commerce 1,3, 1,35. Ada dari ASRock, Gigabyte, Asus, ini udah ready. Udah ada gitu ya seri low end-nya. RAM DDR5 juga harganya ada di 1,2 jutaan yang speednya 4800 MHz atau 5200 MHz ya, 2 kali 8 GB. Nah, ini tentunya bisa jadi pilihan kalau kalian mau rakit PC budget minim tapi sudah menggunakan teknologi baru gitu. Nah, prosesor ini karena seri F pastinya harus pakai GPU. Nah, untuk GPU-nya bisa ditancapkan RTX 2060, 2060 Super, 3050, 3060 atau RX 6600 XT. Nah, ini pasangan yang pas. Cuman kalau belum ada budgetnya bisa tancapkan GTX 1650 aja dulu gitu ya. Masih tetap bisa dipakai main game. Nanti kalau ada budget bisa naik ke GPU yang sebelumnya saya sebutkan. Saya yakin 3 tahun ke depan CPU ini masih bisa diandalkan. Prosesor urutan kedua, budget 1 jutaan ya, jatuh ke AMD Ryzen 5 5600. Tapi ini 1 jutanya agak tinggi ya, 1,62an, 1 juta naros 20 ribuan. Nah, di rakitan PC kemarin-kemarin ini banyak banget saya pakai prosesor ini. Dia tuh udah punya 6 core, 12 thread, TDP-nya 65 watt, masih irit, 4,4 GHz boost clock-nya, PCI Express-nya juga udah support 4.0, masuk ke codename Zen. Untuk AMD series ini ya belum ada eGPU-nya, jadi wajib pakai GPU sama seperti si 12100F tadi. Dan pastinya ada yang nanya GPU yang pas ini kira-kira apa? Nah, kalau budgetnya cukup, pakai RTX 4060 ini pasangan yang serasi. Atau RTX 3068 GB juga oke-oke aja. Kalau budgetnya minim banget, pakai RX 6600 juga masih sangat ideal gitu ya. Semua PCIe lainnya juga mendukung. RTX 4060 kan berjalan di PCI Express 4.0x8. Nah, ini masih tetap optimal berjalan di PCIe 4.0 bawaan atau supportnya dari Ryzen 5 5600. Soketnya tentunya masih menggunakan AM4. Cocok disandingkan dengan motherboard chipset B550 misalkan dari ASRock ada B550 Pro 4, dari Asus ada B550MA ya, Asus Prime. Karena motherboard tersebut udah support PCIe Lane 4.0, soketnya juga sama AM4. Kalau ditancapkan di B450 atau A320 kayaknya kurang oke lah kalau misalkan mau ditancapkan PGA yang sebelumnya saya sebutkan gitu. Paling ya mentok ini dari memori RAM-nya yang hanya support DDR4. Jadi kalau kalian mau upgrade ke DDR5, ya mau nggak mau semuanya harus diganti ya. Mau bawa prosesor gitu ya, terus RAM-nya juga harus diganti. Tapi menurut saya sih nggak usah khawatir ya, karena performa DDR4 tuh saya rasa masih panjang banget umurnya. Bahkan PC saya juga beberapa ya di studio masih pakai DDR4, dipakai buat ngedit-ngedit video.
Prosesor yang ketiga jatuh ke Core i3 10105F ya. Harga boxnya saya lihat di e-commerce bulan Oktober ini 1.050.000-an. Kalau pengen lebih murah lagi, bisa beli yang versi tray 895K-an. Saya lihat di e-commerce paling murah. Cuman ya kita harus beli cooler aftermarket lagi. Kalau ini tuh kan soketnya LGA 1200 ya, hanya bisa pakai DDR4 aja. Dan dia tuh hanya support di PCIe 3.0. Namun kalau urusan jumlah core ya ini sama seperti 12100F, punya 4 core, 8 thread, bus clocknya 4,4 GHz, cuman ini lebih lawas ya, dirilis tahun 2021. Nah, pilihan CPU ini biasanya yang mau rakit PC gaming sekitar 5 jutaan lah kurang lebih gitu ya. Jadi ya budget 5 jutaan kayaknya prosesor ini cocok lah ya untuk direkomendasikan. Nah, motherboard ini tuh bisa ditanamkan menggunakan chipset H410 atau H510. Soketnya sama LGA 1200, tapi saya saranin sih kalau mau rakit pakai H510 aja. Biasanya udah ada slot M.2 untuk NVMe gitu ya. Itu ya plus minusnya nanti ada di situ. Terus CPU ini juga wajib pakai GPU ya, karena ya sama seri F itu ya nggak ada iGPU-nya. GPU-nya yang pas kira-kira apa nih, Bang? Saya sih di sini masih kepikiran cocoknya ditanamkan dengan 1650 atau 1650 Super. RX 6600 juga masih oke gitu ya. Performa main game di resolusi 1080p udah jelas bisa. Namun untuk presetnya ya paling di low atau di mid. Streaming, editing juga pastinya udah bisa. Saya udah sering banget lah rakit PC menggunakan prosesor ini dan diduetkan dengan 1650-an gitu ya. Performanya masih oke. Prosesor keempat, di sini saya ada dua opsi. Yang pertama Ryzen 5 5500 GT dan Ryzen 5 5600G. Harganya di 1,7 jutaan. Kedua prosesor ini tuh punya spek yang percis sama ya. Saya udah pernah bandingin di video yang lalu. Yang beda tuh hanya di base clocknya aja. Sisanya ya sama-sama aja. Cuman 5500 GT ini dirilis masih beberapa bulan yang lalu, masih baru lah gitu ya. Dia punya 6 core 12 thread, TDP-nya 65 watt sama, soketnya 4. Namun untuk kode name-nya masuk ke Zen, yang ini hanya support di PCIe Line 3.0 aja. Nah ini sih kekurangannya kalau misalkan kalian mau upgrade. Tapi kelebihannya ya ada iGPU-nya gitu. Kalau misalkan kalian mau pakai Mobo, bisa disandingkan dengan B450 ya, supaya harganya bisa lebih murah. Tapi sih lebih oke ya tetap pakai B550, juga masih sah-sah aja ya, fiturnya lebih lengkap juga. Kelebihannya ya seperti yang tadi saya bilang, udah ada iGPU yakni Radeon Vega 7. Ini bisa dipakai main game tanpa VGA eksternal ya, game ringan gitu maksudnya. Seperti game e-sport, Apex Legends, Valorant, Dota 2, CSGO di resolusi 1080p, presetnya medium, ini masih sangat kuat. FPS-nya juga ya saya yakin lah masih tinggi. Nah, kalau mau upgrade GPU ya ini masih bisa diduetkan dengan RTX 2060, 2060 Super, GTX 1660 Super. Nah, GPU ini tuh kan masih berjalan di PCI Express 3.0 x 16. Jadi masih tetap maksimal dijalankan di PCIe Line 3.0 support dari si CPU-nya. Kalau maksa-maksa banget terus budgetnya ada, bisa juga ditancapkan di RTX 3050, 3060 ini masih tetap bisa ya, karena si GPU ini masih berjalan di PCI Express 4.0 x 16. Tapi kalau ditancapkan RTX 4060, dia tuh berjalan di PCI Express 4.0 x 8, rasanya ya kurang ideal. Kemungkinan performanya tuh bakalan terpangkas karena batasan support dari PCIe Line 3.0 bawaan CPU-nya gitu. Prosesor yang kelima saya agak bingung juga, tapi menurut saya sih ini jatuh ke i3 13100F. Ya walaupun harganya masih agak tinggi ya, 1,8 jutaan. Terus supportnya juga masih sama dengan 12100F, bisa DDR4, bisa DDR5, bisa PCIe 4.0 juga udah support di sini. Cuman yang agak kurang serak tuh harganya hampir mendekati 2 juta ya, 1,8 jutaan. Gitu sih menurut saya sih i3 13100F. Tapi kalau kalian punya referensi prosesor budget 1 jutaan, coba sebutin aja di komentar. Kira-kira prosesor apa lagi yang budget 1 jutaan yang masih worth it untuk dirakit di tahun 2024 ini? Nah, gimana menurut kalian ya 5 prosesor yang tadi saya sebutkan? Salah satunya itu tuh banyak banget saya rakit PC ya, atau teman-teman yang rakit PC kini itu menggunakan prosesor yang saya sebutkan tadi, Ryzen 5 5600 dan 12100F itu banyak banget. Dan saya lihat juga ya ketika pengujian game, terus tes render, editing kayak gitu, performanya ya masih sangat tinggi sekali lah ya.
Apalagi kalau untuk kebutuhan gaming 1080p, ya nanti tergantung GPU-nya juga. Terus untuk render, kecepatan render video resolusi 1080p, saya rasa itu paling pas lah, Ryzen 5 5600 dan 12100F. Nah itu sih menurut saya paling worth it lah di budget 6 jutaan atau 7 jutaan untuk rakit PC. Nah kira-kira gimana menurut kalian? Apakah ada rekomendasi prosesor 1 jutaan lagi? Coba komentar aja di bawah ya, supaya nanti teman-teman yang nonton video ini terus baca-baca komentar bisa terbantu juga sama rekomendasi kalian ketika komentar di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.